Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang tahun ini, tahun 2024 hidupnya makin berkah. Keluarganya sakinah dan sebentar lagi berangkat ke Mekah. Udah daftar? Oh berarti tahun depannya lagi. Dan mudah-mudahan samawa semua ya. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ada juga yang bilang samawa, keluarga suami istri sama-sama main WA. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati keluarga besar Bapak Haji Rudi Faisal yang rutin menghaulkan kedua orang tuanya, ya wasilah dari sahabat saya Kiai Haji Akri Patrio ya, yang nanti akan ceramah mungkin mulai jam 12 gitu. Pak Ustadz Yadi ya, jadi bulog ya ente ya? Hah? Bulog apa ente? Maksudnya gimana Ki? Saya belum paham ini. Belum ya? Belum. Iya. Ya udah duduk lagi. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang ya bernyawa. Ya kan ente biasa ya di sembako, ane panggil yang gedean ya di bulog. Ya Allah. Kan ada cabai ada. Enggak apa-apa kalau bulog, asal jangan bulldog aja Kiai. Iya, iya. Jadi beserta nih mirip katan ya. Emang iya. Oh iya. Katan apa panjangnya? Katan bat. Untung bukan ada yang ngomong. Katan siraj Kiai. Oh, katan siraj. Dan alhamdulillah keluarga besar Bapak Haji Budi ya selalu, ini udah tahun yang ke-19 dan beliau tadi cerita, saya kayaknya kalau bikin haul perasaan hati tenang ya, hidup tentram ya, apalagi karena ini adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua ya, dan berbuat baik kepada orang tua nggak pernah putus. Bahkan saat sudah meninggal, selain bikin haul adalah menjalin silaturahim dengan sahabat-sahabat ayah ibu kita kalau masih ada. Itu juga merupakan bagian dari birrul walidain. Maka birrul walidain kalau kita lihat ayatnya tuh langsung setelah tauhid birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Langsung setelah kita diperintahkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, saat kita diperintahkan ibadah hanya kepada Allah, nomor berikutnya adalah
berbuat baik kepada orang tua, maka pasti keberkahannya, ya pasti kedamaian dan ketentramannya. Alhamdulillah. Dan uququl walidain, durhaka sama orang tua, nggak nunggu di akhirat, di dunia juga dia berasa dapat hukumannya. Naudzubillah. Mudah-mudahan ini kelihatan ini semuanya adalah orang-orang yang berbuat baik kepada orang tua. Amin. Orang yang berbuat baik kepada orang tua kelihatan dari cara dengerin ceramahnya, matanya merem, lehernya nunduk gitu kan, kayaknya meresap gitu kan, dan hatinya terus berkata-kata, buruan deh tutup doa. Baik, jadi ini birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Insya Allah hidup kita luas dan lapang. Ya, sebagaimana tadi ngobrol-ngobrol, Masya Allah, ya tempatnya aja udah luas di dunia, apalagi di akhirat. Ya, dan insya Allah almarhum Haji Muhammad Tenggo bin Haji Amit ya, dan almarhumah Hajjah Nurmala binti Karnain, ya ini hari ini terus merasakan kegembiraan. Karena mungkin karena udah 19 tahun atau 19 kali haul, pasti udah ada yang pernah nyampein bahwa amal soleh kita tu'rad artinya ditampakkan. Ala akribaikum min mautakum. Jadi amal baik kita, amal soleh kita tuh ditampakkan kepada siapa? Kepada kerabat kita yang sudah meninggal. Ya kerabat tuh, apalagi ini orang tua. Ya, bahkan kemarin ada kajian kitab tuh tiap malam aja dia masih bisa. Ya, bukan malam Jumat aja. Melihat, dan kau lihat hadis ini, ya, bahwa orang yang sudah meninggal menyaksikan amal baik siapa? Orang-orang yang masih hidup. Fa in ra'au hasanan farihu. Kalau mereka lihat keluarganya beramal soleh, beramal baik, mereka gembira, mereka senang. Masya Allah. Ya, wa in ra'au sayyi'atan, kalau kerabat kita yang udah meninggal, ayah ibu kita yang udah meninggal melihat keluarganya, kerabatnya yang masih hidup beramal buruk, beramal salah. Kalau tadi kan beramal soleh, beramal salah, mereka karihu, mereka benci, nggak suka. Dan bahkan orang tua yang udah meninggal masih bisa doain anaknya dalam artian, ya Allah, seandainya mereka beramal saleh, seandainya mereka beramal baik, itu disukai oleh orang-orang yang sudah meninggal. Ya makanya alhamdulillah deh kalau udah keluarga bikin begini, sedekahnya juga, ya ini sedekahnya lengkap nih. Buah-buahan, kue, terus juga ada hiburan, terus juga ada tausiah atau ada pesan-pesan. Dan juga kita ngumpul sama orang baik, ngumpul sama orang soleh, Pak RW, Pak RT, ngumpul sama orang baik aja, insya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah, halo, masih hidup? Imam Syafi'i rahimahullah bilang, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku cinta sama orang-orang soleh, tapi aku belum termasuk golongan orang yang soleh. Ini tawadunya Imam Syafi'i. Mau kayak gimana lagi? Ya, ketakwaan dan keimanan serta ya kitab yang dihasilkan oleh beliau kan jariahnya terus mengalir. Tapi beliau masih bilang, walastu minhum. Aku bukan termasuk orang yang soleh. Yang kemudian oleh muridnya Imam Ahmad, la uhibbus sholihin wa anta minhum. Aku cinta orang soleh dan kau termasuk orang soleh. Dan Imam Syafi'i mengatakan, la'alli an anala bikum syafa'ah au la'alli an anala bihim syafa'ah. Kali aja kalau kita ngumpul sama orang soleh, kata Imam Syafi'i, aku bakal dapat syafaat dari mereka. Masya Allah, Imam Syafi'i aja yang amalnya kayak gitu, yang pahalanya terus ngalir dari ilmunya,
itu masih merasa saya pengen bergaul sama orang soleh, dan dengan pergaulan dengan orang soleh itu saya akan dapat syafaat. Masya Allah, apalagi kita, ya. Dan inilah kira-kira potongan silaturahim kita malam ini. Kebetulan ini juga awal tahun Januari 2024, ya. Mungkin 4 nih yang saya mau sampaikan, ya. Karena kalau 1 doang atau 2 doang, saya nunjuknya 1 begini. Kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Ada calonnya semua nih, 1, 2, 3. Kita pilih yang selamat 4 gitu. Ya, jadi kalau ada yang capture, sekarang kan begitu. Saya lagi mesen cendol, bang 1, dipoto. Ya, dipoto terus diupload di medsos. Ya makanya sekarang, ya kita ambil yang aman nih, 4. Halo? Ini yang akan terus kita kerjain sampai kita meninggal. Indonesia alhamdulillah ya. Kemarin walaupun kalah sama Libya 4-0, nih 4 juga nih. Tapi kita juara bertahan. Juara bertahan sebagai negara paling dermawan sedunia. Itu menurut World Giving Index, lembaga charity di Inggris, ya, mengeluarkan Indonesia 6 tahun berturut-turut juara bertahan negara paling dermawan. Alhamdulillah. Kuwait aja yang dinarnya perkasa, nomor berapa? Nomor 6 apa nomor 7? Kita nomor 1. Ya, yang kalau orang mau meninggal ditawarin mau apa, kalau dia dikasih 3 permintaan, kira-kira permintaannya apa? Ya, di dalam surat Al-Munafiqun, orang dalam keadaan sekarat, iya, yang diminta tuh apa? Pak as-saddaqo wa akum minas solihin. Saya pengen sedekah. Yang pertama pengen dilakukan oleh orang yang sakaratul maut adalah pengen sedekah. Baru wa akum minas solihin. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa akum minas solihin, baru deh tuh mau puasa, mau sholat, mau haji. Jadi yang pertama sebelum amal-amal baik yang pengen dikerjain adalah sedekah. Dan Indonesia alhamdulillah boleh deh, ya, kita nggak juara di cabang lain, tapi ternyata kita juara sedekah. Malahan angkanya 60% lebih orang kita siap ngebantu orang yang nggak dikenal. Jadi walaupun misalnya orang Palestina kita nggak kenal, ngumpulin nih sekarang, nih terkumpul nih 6 miliar. Kebeli rumah Pak Haji yang di Bogor. Ya Pak Haji ya. Dan bahkan di atas 68% orang kita siap jadi relawan. Dahsyat. Kemarin ada yang ngomongin, paling yang mau jadi relawan tuh orang-orang yang gak ada kerjaan, pengangguran, orang-orang yang hidupnya putus asa. Emang ada juga sih yang begitu. Kemarin ada juga datang ke rumah, Pak Ustadz gak ada apa nih undangan jihad. Nanti mau berangkat ke Palestina, ya pemutihan lah Pak Ustadz. Saya sholat nggak pernah, apa-apa nggak pernah gitu kan. Kali aja kalau syahid saya langsung masuk surga. Ada juga yang begitu. Tapi waktu saya mau ke Palestina, saya mampir dulu transit Mesir di Dubai dulu. Ya, di Dubai saya ketemu sama dokter baru nikah, suami istri ahli bedah tulang. Ahli bedah tulang, cakep-cakep, bersih-bersih. Transit di Dubai sebelum kita melanjutkan ke Mesir, dan kemudian ada beberapa yang kemudian masuk Palestina. Ya, ngobrol nih sama dokter, suami istri ahli bedah tulang. Kita lagi bulan madu Pak Ustadz. Oh iya, mau ke Mesir. Saya pikir dia mau ke Iskandaria, bagus. Apalagi kalau musim dingin. Ya, lautnya tuh seberangnya udah Eropa. Ya, kayak kita lah nih di depan kan seberangnya udah Eropa. Pakai paspor kita.
Halo? Saya pikir dia mau ke Iskandaria. Gak taunya dia mau ke Palestina. Ngapain? Kita mau ngobatin, mau ngebedah anak-anak Palestina yang tangannya patah, kakinya patah. Ente dokter? Iya, suami istri. Kalau kerja di Jakarta gak mungkin UMR. Iya, dan sekolahnya aja kalau fakultas kedokteran. Kemarin sempet rame tuh ada orang tua nyogok supaya masuk ke perguruan tinggi fakultas kedokteran. Dulu aja 500 juta gak masuk. Ini bukan anak orang susah. Mau ngapain di sana? Bulan madu, orang bledar. Dia mau ke sana. Orang kalau bulan madu mungkin ke Bali, mungkin ke Eropa, ya, mungkin dia mau ke Australia, ya. Ini dia ke Palestina. Pantes Indonesia termasuk negara paling dermawan sedunia. Makanya nih kalau umroh di sini ada berapa orang yang belum haji? Hah? Banyak. Baunya haji semua gitu. Saya begitu masuk aja, haji bau semua nih gitu. Hah? Bau haji. Ente sih. Udah ente makan martabak aja deh. Ya. Dan memang di sini saya dari dulu penampilan sering begini nih. Saya dulu suka pakai peci putih begini. Ada yang negor, ente belum haji udah pakai peci putih, udah pakai peci haji. Saya bilang orang haji nggak boleh pakai peci. Tanyain tuh Pak Haji Budi, kalau orang haji pakai peci didenda, bayar dam, potong kambing. Iya, ini peci oleh-oleh orang haji. Ya, dan saya dari dulu dari SMA saya demen nih pakaian begini. Dan kalau kita sarung, koko, peci, dipercaya orang. Saya ngisi bensin aja tuh, udah full tank. Begitu mau bayar, Pak dompet saya ketinggalan. Oh udah tenang, gak apa-apa, jalan aja. Ini jalan aja nih, jalan, motornya aja taruh. Ya kan dia butuh jaminan juga. Halo, lanjut. Sampai di mana tadi? Kalau haji umroh yang paling dideketin, boleh tanya yang sering umroh, yang paling sering dideketin sama yang minta-minta pasti jamaah Indonesia. Orang Indonesia asal udah brother, I'm come from Palestine atau I'm from Yemen. Ya, we are poor people. Ya, as you support for our daily life here gitu kan. Oh orang Indonesia mah nggak pakai mencoba menerjemahkan, udah ngasih aja. Ya, makanya ini prestasi loh. Karena dengan sedekah ya insya Allah ya kita akan mulia. Kayak tuan rumah juga nih ya, nyediain pisang. Itu kue lapis aja, sehari-sehari itu satu lapisan gitu kan. Ini hari Senin yang kuning gitu kan, Selasa coklatnya gitu kan, sampai bisa kita nikmati. Alhamdulillah. Nah maka saya mau nyampein 4. Yang pertama, jangan sampai kita tinggalin adalah syukur. Ini kan tuan rumah 19 tahun bikin haul gini karena bersyukur. Dan Quran surat Luqman, aniskurli wali walidaika, suruh bersyukur sama Allah dan juga terima kasih sama orang tua, udah dilahirin, udah dididik sampai sekarang masya Allah udah beranak pinak, bisnisnya lancar. Ya, aniskurli wali walidaika, syukur, terima kasih kepadaku, bersyukur kepadaku dan juga terima kasih sama kedua orang tua. Ya, kita walaupun pendidikan kita udah tinggi, doktor misalnya, S3. Ya, saya ngambil S3 aja batuk, saya taruh atuk. Ya. Tapi jangan sampai ada anak merasa lebih pinter dari orang tuanya. Mak kan lulusan TK. Mak SD aja nggak lulus, nggak ada. Saya pernah, bapak saya nih, halo,
Bapak saya nyuci mobil, saya larang, jangan nyuci mobil, ntar ada yang ngerjain, gitu ya. Ada yang ngerjain, tapi bapak saya nyuci, gitu kan. Terus kita ngomong agak keras, itu power back door-nya Fortuner saya nggak bisa nutup, ya. Minta maaf baru nutup. Masya Allah. Iya. Nah, jadi walaupun kita udah sekolah tinggi, ya, karena pasti nih anak sekarang sekolahnya lebih tinggi dari orang tuanya. Karena kan sekolahan dulu 1 lantai, sekarang ada yang 3 lantai gitu kan. Malah ada kampus yang lebih tinggi gitu kan. Sekolahan kita lebih tinggi deh. Ya, makanya nih tuan rumah bersyukur, dan syukur ini syakiran li'an'umih iztabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Syukur dilahirin sama ibu kita. Gak usah pakai bilang, gue kalau lahir dari rahim ibu misalnya Ratu Inggris, ya, wah mungkin gue jadi David Beckham kali ini gitu kan. Rezekinya begitu. Enggak. Ya, kita bersyukur. Dan orang syukur pertama dipilih Allah, yang kedua diarahkan ke jalan yang lurus. Saya sering bilang sehat aja mahal, betul nggak? Sehat mahal. Saya suka bawain tuh. Dulu artis kita Olga Sahputra sakit setahun dibawa ke Singapura, biaya berobatnya lebih dari 20 miliar. Karena saya waktu itu gantiin acaranya, jadi host 2 episode terakhir sebelum meninggal, saya yang gantiin tuh. Ngobrol kita 20 miliar, emang percaya. Dulu ada presenter Gugun Gondrong, saya nganterin sampai National University Hospital di Singapura, bawa duit 2 miliar, nggak sampai sebulan habis. Jadi setahun berarti kaliin aja 12, ya bener 22 miliar juga percaya. Itu buat sehat, ya. Apalagi nikmat iman Islam. Menurut Al-Quran harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Emas sekilo berapa sekarang, Bu? Halo? Ya ini kan orang Pondok Indah ya kan. Ya, belinya juga langsung dipotek aja begini. Emas batangan ya. Set. Ibu-ibu di sini ada yang pakai anting 6 kilo? Saya yakin orang kaya gitu. Ya. Nah, menurut surat Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Ya, makanya pesan khatib kalau Jumatan bacain ayat walang tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dunia kecuali dalam iman Islam. Ya Bu, halo Bu. Biarinlah kita hidup biasa-biasa aja. Suami kita ngasih uang belanja cuma 30 atau 40 juta sebulan. Kalau kita bersyukur insya Allah cukup gitu kan. Alhamdulillah. Aminnya orang ngantuk mustajab gitu kan. Ada yang baru dicolek amin gitu kan. Jadi iman kita lebih mahal dari emas segede dunia ini. Dan password masuk surga itu iman. Ada orang amalnya baik, sholat, zakat, puasa, nggak punya iman. Amal mereka kata Quran kayak debu. Atau amal mereka kasarabim biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an, cuman seperti fata morgana, kelihatan dari jauh kayak air, begitu disamperin gak ada apa-apanya. Nauzubillah min zalik. Maka iman, maaf nih kalau ada orang sini nih, tapi ini daerahnya apa namanya ini? Enggak, kelurahan Pondok Indah ya? Bayoran Lama. Gak ada yang baruan? Ya kan? Hah? Kebayoran Lama ya. Nih orang sini nih kelihatan nih ahli sujud semua. Alhamdulillah. Maka Pak Kiai Akri bilang udah saat ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah semua. Warga sini belum azan aja udah pada sholat. Gimana kurang soleh ya kan? Mak-maknya kalau di tempat saya Bu, kalau dikagetin latahnya segala punya orang di absen. Ya kita aja berasa gitu kan.
Mama di sini nih kalau kaget dilatahin, latahnya langsung baca Yasin. Begitu dicolek langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Cakep nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguin. Dan yang mau ngelatahin juga mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqi'ah akan jadi panjang. Tapi kan kayak anak-anak sekarang dikagetin kan, dicolek begini ayam gitu kan. Itu pasti dicolek lagi minta sambelnya ya kan gitu. Nah jadi yang pertama nih, mau 2023 kek, mau 2024 kek, ya kita yang masih hidup nih. Kalau yang sudah wafat, apalagi 19 tahun yang lalu dan anaknya selalu mengirimkan kebaikan kepada orang tuanya, ya itu ya insya Allah udah tenang tentram. Tinggal kita nih yang masih hidup, banyakin syukur. Dan ayatnya apal semua kita. Surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Masya Allah. Wala in kafartum inna adzabi. Jadi kalau syukur nikmat ditambah. Jadi kalau kita bersyukur ala kulli hal, kalau dalam keadaan yang sempit misalnya kita bersyukur, insya Allah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, wala in kafartum, kalau kita kufur akan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Ini nomor satu nih. Ya alhamdulillah, syukur kita terus menjadi hamba yang bersyukur. Masuk tahun 2024 di awal tahun, walaupun ini tahun Masehi, ya tapi tetap kita menghitung-hitung lah, karena di perputaran waktu inilah kita beramal soleh. Dan kemudian kita nanti akan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal soleh atau amal perbuatan kita. Karena namanya orang meninggal, ya kita nggak tahu tuh. Ada teman kita bilang, Pak Ustadz, teman saya meninggal dadakan. Tadi pagi masih ngobrol makan bubur, siang udah meninggal. Biasa. Yang nggak biasa itu kalau paginya dia meninggal, siang makan bubur gitu. Ngobrol sama kita. Malam WA call gitu kan. Itu malah aneh gitu kan. Tapi kan penting tuh, kita pengen tuh. Kemarin ya sempat viral ya di Kalimantan Timur, imam lagi sujud sholat subuh, sujud langsung innalillahi. Di Al-Barkah Asafiyah Ustazah Hajjah Taslimah, ya habis baca wa ilahukum ilahu wahid innalillahi, pas banget lagi, nggak pakai cuman wa ilahukum dan Tuhan kalian, belum putus tuh. Ini pas wa ilahukum ilahu wahid dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Meninggal. Saya ketemu ulama, ya, kayak Mahfud Asirun. Saya ketemu Dr. Kiai Haji Dimyati Badruz Zaman, MA, Ketua MUI Depok. Kiai ini sama nggak sama la ilaha illallah? Insya Allah sama. Ya kalau sama, jaminannya dakhalal jannah, jaminannya masuk surga. Tapi saya ketemu sama anaknya. Anaknya ustazah juga, penyuluh agama di Kecamatan Pasar Minggu. Emak bisa meninggal kayak gini, rahasianya apa? Dia bilang, Ustaz, emak tuh kalau nggak ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji, meninggalnya juga lagi ngaji. Ya kalau meninggalnya banting kartu, apalagi orang banting kartu nggak ada yang pakai zikir, ada nggak astagfirullah gitu kan? Ya mau main kartu mulai pakai tawasul kan nggak ada. Marilah sama-sama kita buka gitu majelis gapleh kita pada kesempatan malam ini gitu, dengan membaca umul kitab gitu. Nggak mungkin ada. Ya main sama mertuanya aja main kata-kataan, jalan jing. Lah kalau meninggal gitu kan, nauzubillah wal iyadzubillah. Dan keistimewaan orang, kalau orang baik meninggalnya itu an yuwaffiqahu li'amalil khair qabla mautihi. Allah tepatkan dia beramal baik sesuai kebiasaannya sebelum dia meninggal. Ini kan ahli taat semua nih. Pak Ustadz, kalau tim hadroh mau meninggal nyari tumbuk dulu dong. Ya paling enggak dia kan sholawat terus. Iya.
Sholawat Masya Allah deh. Saya lagi lapar aja, saya banyakin aja sholawat. Kenyang Pak Ustadz, makin lapar gitu kan. Tapi habis itu udah nganterin tuh nasi uduk gitu. Orang kalau lagi lapar kan makan apa aja enak. Iya, Insya Allah. Saya yang waktu umroh sama Komeng, Bang Komeng ya, sampai di Madinah, saya mau ganti baju, mau buka kunci gembok koper saya yang ada bajunya di situ, gak taunya kuncinya ketinggalan di Jakarta. Kata Bang Komeng, panggil aja ojek online Pak Ustadz. Saya bilang emang bisa, Meng, bisa mati itu tukang. Tapi modal sholawat, cuman sekali sholawat saya ambil peniti, saya rojok begitu. Cuman sholawat sekali, alhamdulillah nggak kebuka. Tapi kata Komeng, Pak Ustadz sholawat jangan pelit, zikir jangan dikit. Saya tambahin 10, saya rojok lebih kuat, baru patah penitinya. Tapi terus nggak lama datang petugas hotel, dia Hotel Al Haram di Madinah, orang India. Saya lagi jongkok begini, nyolok-nyolok kunci gembok, tahu-tahu dia buka. Assalamualaikum brother, how do you do anything problem? Saya bilang ke dia. Dia nggak paham saya bilang ke dia, tapi begitu dia liatin saya lagi ngerojok-rojok, dia karena dia bilang dia kan diam aja. Saya bilang turun bro. Dia nggak mau kali turun bro ya kan, takut dioperasi gitu. Tapi dia paham tuh saya lagi ngerojok-rojok gembok. Akhirnya dia bilang I see, wait a moment ya kan, tuh daguan sakedapnya keluar. Balik lagi dia bawa tang, digunting, krekes, putus. Saya bilang alhamdulillah dengan sholawat putus nih kunci gembok. Kata Komeng, tangnya India Pak Ustadz. Ya kan itu cuman syariat doang. Kalau tahu-tahu nih gembok gue pegang ngebul terus pecah, kan ente kaget, sakti banget nih Pak Ustadz. Jadi carilah, kontrol tuh India, akhirnya putus. Siapa tahu dia di kamarnya lagi nyanyi Tum Hi Ho. Akhirnya he solve our problem. Ya alhamdulillah. Makanya kalau keluarga besar dari almarhum almarhumah al-maghfur lahuma, semoga Allah mengampuni keduanya, amin ya rabbal alamin. Bersyukur nih Pak Haji Budi ya, punya orang tua sudah mendidik membesarkan, bersyukur. Dan kita juga terus lanjutkan syukur kita supaya terus kenikmatan bertambah. Jadi kalau kita syukur selalu nikmat ditambah. Kita nih misal ada yang nganterin makanan, Pak mau nasi uduk nggak misalnya nih. Oh iya mau, tapi tinggal kerupuknya doang, mau nggak? Jangan bilang nasi uduk dong Pak, bilang aja kerupuk sisa gitu. Ya pakai bilang nasi uduk kan kita jadi oh nasi uduk nih gitu. Nggak taunya ujungnya tinggal kerupuknya doang gitu. Aturan bilang aja kerupuk. Tapi kalau misalnya Pak mau nggak nasi uduk, mau tapi tinggal kerupuknya doang, nggak apa-apa. Begitu ngelihat ya Allah kerupuknya ada, ini ada sisa bawang mau nggak? Ya, ya boleh Pak, mau. Cuman belum digoreng. Ya udah nggak apa-apa. Kalau orang bersyukur insya Allah nikmat ditambah. Ini yang pertama nih. Halo, ini kita main cepet aja nih. Yang kedua zikir. Surat Al-Baqarah 152. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Fadhkuruni adhkurkum. Kita suruh ingat Allah, nanti waktu kita susah kita diingat oleh Allah. Dan dalam surat Al-Hasyr juga, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan jadi orang yang ngelupain Allah, nanti ada suatu waktu kita dilupain sama Allah. Naudzubillah min. Tapi kalau orang sini sih alhamdulillah ya, kita diingetin masjid dekat ya. Begitu dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah dipanggil sama Allah. Ibu-ibu di sini juga gitu ya Bu, tahu waktu. Kadang kan ibu-ibu kalau udah masuk mall, masuk dari jam 10 di mall tuh sampai habis isya masih muter aja.
Ya sampai satpam nyerahin kunci, ibu kalau masih mau muter nih kuncinya pegang aja, saya mau pulang. Saking udah kelamaan muter gitu kan. Nah kita balik, fazkuruni adzkurkum. Ingat Allah, nanti kita bakal diingat Allah. Kita kalau nggak ingat Allah bakal dilupain. Al-Baqarah 152 ya. Jangankan dilupain Allah, dilupain sahabat aja nggak enak. Dilupain pasangan nggak enak. Dilupain anak. Kemarin saya datang Pak Haji Budi, ada di dekat rumah saya tuh mau dijual rumah. Saya bilang, ibu rumahnya luas banget, tinggal sendiri. Iya, anak-anaknya kemana emang? Nangis tuh ibu. Anaknya satu di Jerman, satu di Amerika, di satu lagi, ya pokoknya di Australia, semua insinyur, dokter. Saya bilang, ibu bangga dong. Seharusnya saya bangga. Tapi anak saya telepon Idul Fitri. Idul Fitri saya telepon. Kamu nggak pulang? Apa kata anaknya? Mama jangan telepon. Ini di Eropa, nggak ada Idul Fitri. Kita lagi meeting mah. Tapi ada atlet apa siapa tuh orang ini? Begitu ibunya nelpon, dia break dulu, ya kan? Ibu saya nelpon, saya nggak bisa matiin kalau ibu saya yang nelpon. Masya Allah. Ini ada anak ditelepon sama ibunya, ibu ini di Eropa. Kita nggak ada Idul Fitrian, kita lagi kerja. Ya Rob. Kemarin ada juga, ini lain lagi cerita orang tua. Pak Ustadz, saya dilupain sama anak saya. Saya bilang ibu sih dulu nggak kayak orang sini nih, Pondok Indah ya. Orang sini kan nimang anaknya baca Yasin, Tabarok, solawat. Ya kan, sholatullah, salamullah ala taha rasulillah. Ya, kesalahan maknya. Waktu nimang-nimang, dia nyanyiin anak siapa. Begitu udah gede, anaknya nanya, ini mas siapa? Ya karena dulu dia nanya anak siapa, ini mak siapa? Halo, kita dilupain. Apalagi kalau ada anak, ya lupa sama ibunya atau sebaliknya. Itu udah sakit. Apalagi kita nanti dilupain mazat Allah. Gak ada pertolongan, gak ada syafaat dari Allah buat kita. Karena kan Nabi juga la yasfa'u indahu illa biidnih. Nabi juga memberikan syafaat atas izin Allah. Izin Allah. Sorga punya Allah. Al jannatu haqqun wan naru haqqun. Sorga neraka sesuatu yang hak, yang pasti manusia akan masuk ke dalamnya. Kalau yang amalnya soleh kayak begini nih, insya Allah adalah min ahlil jannah. Amin. Biarin mata sebelah merem, amin aja dulu deh. Amin. Jadi yang kedua, ingat ya, zikir. Dan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Lumayan ada 3 orang ya kan. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Ya, hanya dengan zikir hati menjadi tenang. 2, jadi syukur, zikir. Yang ketiga, doa. Jangan sampai putus. Doa ini senjatanya kita. Saya ingat umroh kemarin Desember tahun lalu, percis setahun. Kemarin juga di ulang tahun Abang L yang kedua, anaknya Lesti. Ya, tahun lalu kita tawaf sa'i. Tahun ini dia baru mau umroh tanggal 21 karena sekalian nonton Cristiano Ronaldo katanya. Kan dia mainnya di Arab sekarang. Ya, tuh kemarin kita umroh nih tahun-tahun kayak gini, setahun yang lalu. Ya. Sampai Januari, sebab saya ingat waktu Lesti mungkin repot gendong anaknya, tasnya ketinggalan di restoran. Minta tolong sama saya, bah tolongin dong bah, repot nih, ambilin tas. Akhirnya saya turun ke bawah, saya cari udah nggak ada.
Kata tukang ini waitersnya, maybe you have to talk with our manager. Ya, kalim mudir, ngobrol sama manajer kita. Boh, saya samperin, ternyata ada. Dia minta ciri-ciri tasnya apa? Saya bilang ada bacaan minimarket Indonesia Pak. Inisialnya Indomart. Saya bilang gitu. Itu sih disebut semua ya. Akhirnya diambil. Nih tasnya. Dan dia bilang, tenang, jangan khawatir, jangan takut. Kita ada di Mekah, ini negeri aman, gak bakalan hilang. Akhirnya saya ambil, saya kasih ke kamarnya. Pas dia buka pintu, saya bilang, Dek, nih tasnya. Tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Ya mungkin dia saking tenangnya besoknya WA lagi, Abah handphone hilang. Saya nggak berani bilang, tenang, jangan khawatir, kita ada di Mekah. Saya tanya dulu handphonenya apa gitu. Begitu dia bilang iPhone Pro Max 14. Saya searching di internet harganya 25 juta. Saya langsung wudhu, sholat hajat. Habis sholat hajat saya doa. Doa langsung, ya Allah iPhone Pro Max. Intinya gitu. Saya cari di resepsionis nggak ketemu. Tukang bersih-bersih nggak ada yang nemuin. Kalau iPhone bisa didetek sama Bilal. Abah, di Hotel Hilton. Kita samperin, pindah ke toko korma. Toko korma pindah ke toko minyak wangi. Saya bilang Bilar nggak beres nih kalau begini. Kita ngeliatin orang yang megang handphone gitu kan. Kita miss call nggak bunyi, di telepon nggak diangkat, di voice note juga nggak dibuka. Sampai 3 hari akhirnya saya panggil mereka. Ya rupanya tuh kemarin si Bilar nambahin, pas dia 3 hari, pas sujud terakhir dia bilang, ya Allah kalau tuh mau diambil saya ridho. Padahal dia kan rizki bukan ridho, ya kan gitu. Kalau itu mau diambil saya ridho. Ya, padahal dia kan rizki gitu kan. Nah akhirnya saya panggil abis makan, udah Dede, Lesti, Bilar, ini mungkin ujian dari Allah. Kita nggak ada lain, usaha udah diawali dengan doa. Doa udah kita panjatkan, kita usaha nyari, sekarang tinggal ikhlas. Saya bilang udah ikhlasin aja, cuman 25 juta kecil buat Allah. Ya saya tahu pasti isinya tuh ada kerjaan segala macam, jadwal, janji. Kalau itu hilang semua. Udah ikhlasin. Akhirnya Lesti tanpa menyanyikan laguku lepas dengan ikhlas. Dia bilang ya udah bah saya ikhlas. Begitu ngomong ikhlas, Bilar jajal nelpon. Diangkat. Abah, kenapa kok nangis? Ngomongnya susah. Akhirnya saya ngobrol, janjian dianterin ke lantai 12. Saya kasih dia 200 real, terima kasih. Akhirnya tuh handphone saya ambil. Padahal tuh nyari handphone di sono jutaan orang yang lagi berangkat, yang gak keinjek-injek juga hancur kan. Udah syukur. Saya ambil, saya ketok kamarnya, dibuka sama Lesti. Saya bilang Dek tenang jangan khawatir kita ada di Mekah. Karena udah kepegang gitu. Tapi proses sudah kita lalui dengan benar. Ya, begitu ada kejadian, wudhu, sholat, habis itu doa. Doa itu senjata kita. Dalam surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Doalah kita, nanti Allah akan kabulin. Ada orang bilang, emang kita ngirim-ngirim begini nyampe ke sana? Ya, ya kita yakin kebaikannya. Malah Nabi nyuruh kalau ada orang meninggal, suruh doain. Malah dari sejak awal dikubur, fa innahul ana yus'al. Sekarang dia lagi ditanya. Dulu Ustadz Yadi, ya, mungkin pernah ketemu asisten saya, meninggal 2021 pas pandemi. Saya waktu di kuburannya tuh mau talkin gitu. Ustadz, kalau nanti malaikat datang idza ja'aka malakan wa sa'alaka man rabbuka fatujibu Allahu rabbi. Kalau nanti malaikat datang kamu didudukin, kemudian nanti ditanya man rabbuka fatujibu Allahu rabbi. Jawab Allah Tuhanku. Tapi saya nggak jadi karena nih asisten saya tuh anaknya aja hafal Quran.
Dia anaknya lebih dikit dari saya 6, dia 5. Tapi anaknya penghafal Quran. Waktu itu 2 orang itu sudah 30 juz. Saya bilang ente sih kalau ditanya insya Allah bisa jawab. Emang orang yang gak pernah ngaji, gak pernah ibadah. Ditanya sama malaikat man rabbuka, dia malah jawab kamu nanya. Dicekek sama malaikat. Wow. Ya. Jadi doa kita pasti diijabah. Dulu salah satu anak saya masih SMP dulu, sekarang udah punya anak. SMP 111 Kemanggisan, unggulan tuh di Jakarta Barat, 111. Saya lagi haji di tanah haram. Doa, dia pengen masuk SMA unggulan Jakarta Barat namanya SMA 78. Ya kan? Oh, saya doa. Enggak taunya pas 3 hari anak saya kepental. Dia protes, udah doa di tanah haram kok gak diijabah. Udah gitu Abi lagi haji, kenapa gak dijawab? Saya bilang tenang bang, saya bilang sama anak saya. Kamu gak dapat 78? Iya, akhirnya diterimanya di mana? Di Kebon Jeruk 112. Ah itu kamu naik dari 111 ke 112. Kalau dari 111 ke 78 kamu turun. Oh begitu ya Bi? Iya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Halo? Orang kalau lagi kelelep, dikasih emas 100 kilo sama dikasih ban bekas, ngambil yang mana? Ente pengen ngambil 100 kilo emas, udah hancur ke bawah gitu. Ban dalam. Ya kan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya makanya nih poin yang ketiga, doa. Ya, mau awal tahun, akhir tahun, doa terus. Kita nih lah hidup nih sekarang. Ya, mungkin ada orang yang hidupnya kurang bagus. Itu dari syukurin aja dulu, kemudian zikir, lanjutkan yang keempat doa. Ya, dan yang terakhir istighfar. Ayatnya mana? Al-Anfal ayat 33. Ini anak pesantren semua kayaknya nih ya. Nanti kita lihat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Yang pertama pakai fiil. Ya. Liyu'adzibahum. Ya. Kalau fi'il kita tahu ya ta'allaq biz zaman, pasti ada hubungan dengan waktu. Sebab ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Madhi yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi, kalau mudhari yadullu ala husuli amalin fi zamanil hal wal mustaqbal. Ya, kalau fi'il amr yadullu ala talab. Ya. Nah, pasti ya ta'allaq biz zaman, pasti ada hubungan dengan waktu. Kita nggak bakalan diajab selama ada Rasul. Rasul kan sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah wafat. Ya walaupun nanti secara maknawi ada juga. Oh, saya walaupun Nabi nggak ada, saya merasakan Nabi hadir. Maka orang itu beramal soleh, dan kalau dia beramal soleh, insya Allah hidupnya aman, tenang, tentram. Nah, lihat sambungannya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Ini pakai isim. Ya, pakai isim nih. Ya. Mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Madamu yastaghfirullah, selama kita beristighfar kepada Allah, kita nggak akan dapat azab. Kemarin pas pergantian tahun ditandai dengan gempa Subang ya. Subang Sumedang. Sumedang. Ya, tahu dari mana? Sumedang. Tahu dari Sumedang gitu. Pas pergantian tahun. Mungkin ada yang lagi bakar petasan, tapi alhamdulillah mungkin ada yang lagi zikir. Ada yang bilang, bid'ah, malam tahun baru ente hidup-hidupin buat ibadah, buat zikir. Ya, terus mau ngapain? Ibadah kan tiap malam. Pas nih kebetulan ada momentum. Ya, orang zikir, orang ngaji, ya, orang melakukan ketaatan, masa mau dibilang salah? Ya. Ya walaupun kita juga berdoa buat saudara-saudara kita, karena ada yang banjir juga kemarin. Saya kemarin tuh di di Tebo. Tebo itu dari Jambi 5 jam. Ya. Saya tuh malam tahun baru.
Ya, memang malamnya saya udah ada di Jakarta, tapi dia paginya tuh bikin acara zikir, bikin acara muhasabah. Ya, itu ada juga beberapa daerah yang langsung dihantam banjir. Ya, ala kulli hal, selama kita istighfar, insya Allah kita akan terhindar dari azab, dari bencana. Ya, udah, syukur, zikir, doa, istighfar. Ayo bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya, mudah-mudahan istighfar kita juga mendatangkan rezeki, karena dalam surat Nuh istighfar itu mendatangkan rezeki. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Orang yang banyak istighfar, anaknya ditambah, rezekinya ditambah. Sebab orang kalau anak doang yang ditambah, rezekinya kagak, puyeng. Ada orang hartanya doang ditambah, anak nggak punya, itu juga nggak bahagia. Tapi kalau hartanya banyak, anaknya banyak, kayak yang di Sulawesi, anaknya 19-nya hafal Quran 30 juz, masya Allah, itu berkah. Ya, kita nggak bisa bilang gampang Pak Ustadz, kalau nggak punya anak mah. Tuh banyak artis pakai bayi tabung. Ya, ada Ustadz Solmed juga. Mbak Inul waktu saya lagi juri qasidah, dia cerita prosesnya. Tapi ada juga artis udah pakai bayi tabung, bayar ratusan juta, gagal. Ganti tabungnya dari 3 kilo ke 12 kilo, gagal juga gitu. Ya, mudah-mudahan istighfar kita mendatangkan rezeki dan kebaikan. Ya, saya cukupin. Ya, saya kembali ke studio. Ustadz ya di sembako, ya kan. Terima kasih, mohon maaf. In uridu illal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.